Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini, tapi kita akan lihat pengumuman. Untuk pengumuman kita yang perlu kita doakan yaitu pertumbuhan dan perkembangan gereja kita dan cabang dari gereja kita. Kemudian anggota keluarga kita bisa lihat di buletin yang sudah dibagikan di grup WA. Dan untuk yang berulang tahun hari ini adalah Ibu Isaura Aprilia tanggal 13 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu juga bisa melihat tentang persembahan persepuluhan di buletin yang sudah dibagikan di grup WA. Dan kita bersama-sama akan menyembah Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang layak disembah, Allah yang layak kita agungkan. Kita akan pujikan besar Allahku. Besar Allahku, Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kita nyanyikan kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Kebenaran
dalam doa, ya sungguh besar Allah kami yang layak disembah. Sungguh besar kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama memuliakan nama-Mu, kami bersama-sama menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan itulah sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita bahwa kita dipilih dari segala bangsa, kita sudah dikuduskan, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Matius pasal 20 ayat 19 sampai dengan 22. Sampai dengan 23, mohon maaf. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23.
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita akan memuji Tuhan. Allah itu baik. Ditunjukkan
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersembahkan persembahan yang kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita. Mohon petugas persembahan untuk mengedarkan persembahan. Kami persilahkan silakan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan pujikan Ajarku Mengenalmu. Dalam pelataran aku ingin dalam pelataranmu, aku ingin di hati
Engkau yang membawa kami untuk lebih mengenal Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, Engkaulah yang berikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau, dan firman Engkau boleh menjadikan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, di saat Tuhan Yesus bangkit, tadi kita telah mendengar bersama-sama di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Peristiwa kebangkitan di mana Tuhan Yesus mengalahkan maut dan bagaimana Tuhan Yesus kembali kepada para murid-muridnya dengan keadaan yang sudah berbeda. Dalam arti saya sering mengatakan Tuhan Yesus yang penuh kuasa mutlak kembali, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, Ibu Bapak, kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu dan saat ini, ketika kita bersama-sama merenungkan makna daripada kebangkitan itu. Kalau kita kemarin belajar bagaimana kebangkitan menjadikan kita pemenang, tetapi kita bisa melihat, dikatakan tadi, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Semangat iman yang dulu pernah ada di dalam diri mereka, ketika Kristus mati di kayu salib, harapan yang tadinya ada di genggaman mereka hilang. Sang pemimpin yang penuh dengan kuasa, yang mengalahkan akan topan, yang memberikan akan mujizat yang luar biasa, berbagai mujizat terjadi, dia tersalibkan dan dia dikuburkan. Dikatakan mereka takut. Kita tidak bisa menyalahkan ketika ada sosok yang menjadi kekuatan kita, kemudian dia meninggalkan kita, bagaimana shock yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kebangkitan pada saat itu akhirnya terjadi, dan itulah karya Allah di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka ada di suatu tempat itu, bagaimana ketakutan yang luar biasa mereka. Kalau dikatakan dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi Ibu Bapak, kalau kita melihat suatu ruangan, kalau kita ada di atas, saya dulu pernah cerita ketika gempa Bantul, saya tidak sempat keluar. Pak Bambang yang belakang, Pak Tiro kok berani toh enggak keluar? Bukannya berani enggak keluar, karena enggak bisa keluar kan tuh kan. Nah dulu pengalaman ketika kita tidur, kunci semua kita ambil, kita kumpulkan di dekat TV kan itu kan. Begitu gempa gerek, nyari kunci jadi satu, bingung. Kunci yang kamar tengah satu, cek enggak ketemu. Baru buka, lari ke bawah, di bawah juga nyari kunci lagi, kuncinya yang mana karena situasinya panik kan itu kan. Jadi akhirnya ketika buka pintu, gempanya sudah lewat gitu kan. Jadi dengan kunci, dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi keadaan yang takut luar biasa, bagaimana mereka takut dengan orang-orang Yahudi yang masih mencari para pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Iman yang begitu kuat pada para murid-murid pada waktu akhirnya drop. Iman yang begitu kuat akhirnya drastis turun. Akhirnya bahkan tinggal mungkin 1%. Nah, dengan kebangkitan Tuhan dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita bisa membayangkan, mungkin pada saat itu Tuhan datang, Shalom, Assalamualaikum, ketika di dalam bahasa yang lama dikatakan.
mereka hanya diam. Iman yang pernah ada tetap saja. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mulai ada tumbuh kembali akan imannya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, saya mengatakan di sini adalah kebangkitannya membangunkan iman murid-murid dari koma iman. Dari koma iman. Jadi orang mengatakan kalau keadaannya koma itu berarti tidak bisa apa-apa, tidak bisa kontak, tetapi dia masih ada, masih hidup. Imannya pada waktu itu masih ada. Mereka berkumpul, mereka para murid-murid ini berkumpul, mereka yang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa apa-apa, mereka hanya duduk di situ, mereka berdiam diri karena mereka takut. Iman yang dulu pernah mengatakan, Tuhan aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Tidak ada lagi. Kemanapun engkau pergi aku akan ikut, tidak ada lagi. Yang ada hanya takut. Puji Tuhan. Kebangkitannya menjadikan iman mereka mulai tumbuh kembali. Ada sukacita. Apakah perkataan ini menjadikan iman mereka bergejolak kembali? Ternyata belum. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Kita akan melihat trauma yang terjadi, bagaimana kebangkitan iman mereka ternyata belum selesai sampai di situ. Bersukacita mereka mulai ada kenaikan akan presentasi iman mereka. Karena kita membaca yang berikutnya, di dalam pasal yang berikutnya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Ternyata perjumpaan yang pertama menaikkan imannya, tetapi belum sampai bergejolak. Dalam arti adalah imannya belum bergerak. Masih dalam arti mereka adalah dalam keadaan mencuri-curi. Mereka mencari bertemu dengan Thomas. Thomas dikatakan, aku sudah melihat Yesus. Aku sudah melihat Tuhan. Aku sudah melihat akan juru selamat kita. Tetapi dia belum percaya. 8 hari kemudian ternyata mereka juga masih takut. Tetapi kebangkitan tadi yang pertama adalah mulai membangunkan iman mereka dari kematian. Kematian iman. Dari keadaan yang sudah mulai padam itu. Jadi ibu bapak, penampakan Tuhan Yesus dari kebangkitannya menjadikan iman mereka bertumbuh kembali. Dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari segala hal yang menjadikan mereka tidak berani bergerak. Nah, di dalam saat ini juga demikian, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita rayakan. Setiap saat kita merayakan kebangkitan di dalam kemenangannya, memberikan kepada kita keberanian, kepada kita, sehingga Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu berarti ada suatu keadaan yang dilemparkan, ada suatu keadaan yang diberikan kepada para murid-murid untuk mereka tidak takut. Damai sejahtera di sini menunjukkan bagaimana sukacita
bagaimana keadaan ketenangan, bagaimana keadaan di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, agar murid-murid pada saat itu tidak mengalami akan ketakutan sehingga iman mereka tidak bergerak. Karena Tuhan mengingatkan di dalam ayat tadi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi ketenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid-murid, ketenangan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketenangan untuk kita mampu bergerak dalam iman kita. Mampu menunjukkan ketenangan di dalam hidup kita, di dalam mengikut Tuhan. Sehingga ketakutan, segala kekhawatiran tidak ada di dalam diri kita semua. Kalau saat ini saudara-saudara kita mengalami bencana baru di NTT, kemarin di Malang, Blitar dan sekitarnya. Ketika tadi malam seorang hamba Tuhan mengatakan, Pak Trio, kenapa ya ini kok banyak kejadian seperti ini? Ya biasa dari dulu kan seperti itu. Ada kecelakaan yang waduh memakan korban banyak. Menurut Pak Trio gimana kan gitu kan? Aduh, kalau saya gini sih, biasanya saya dulu dari sebelum percaya itu melihat kalau mau ada acara besar, mulai ada aktivitas di jalan yang lebih banyak. Sehingga di jalan sering terjadi peristiwa yang lebih banyak maksudnya. Jadi karena di jalan itu banyak aktivitas sehingga akan terjadi ya peristiwa yang di jalan. Oh gitu Pak Dro, iya kalau saya menurut gitu aja. Kalau seperti yang tahun kemarin akhirnya tidak ada aktivitas dalam lebaran, ya sepi, tidak ada kecelakaan, bahkan tidak ada mobil di jalan, sepi kan itu kan. Jadi Ibu Bapak, bagaimana ketika kita sekarang menjalani kehidupan kita di masa-masa seperti ini? Ketakutan, bayangan-bayangan kegelapan dalam arti adalah bayangan-bayangan yang menjadikan kita tidak mampu melangkah ketika kebangkitan Tuhan kita rindukan dan terjadi. Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada sesuatu yang dilemparkan, ada sesuatu yang diberikan kepada kita agar kita tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami ketakutan untuk melangkah dalam iman. Sehingga masa sekarang ini yang diperlukan adalah tetap berjalan di dalam Tuhan, di dalam segala aktivitas kehidupan kita, sehingga nama Tuhan terus kita agung muliakan. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iman kita tetap dan terus kita tunjukkan. Iman kita tetap dan terus kita lakukan. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki Yesus yang bangkit itu. Kita tidak mengalami ketakutan untuk melangkah, tetapi dengan langkah bersama Yesus yang bangkit itu, kita melangkah. Bersama Yesus yang bangkit itu, kita melayani Tuhan. Bersama Yesus yang bangkit itu, kita bekerja. Bersama Yesus yang bangkit itu, kita melakukan segala kehidupan kita. Kita harus bangkit. Kita harus menang melawan segala keadaan kehidupan ini. Segala kekhawatiran harus kita hilangkan dalam nama Yesus yang bangkit. Sehingga damai sejahtera terus ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua sekarang dan sampai Maranatha. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami terus boleh merenungkan firman-Mu walaupun dalam waktu yang singkat karena situasi dan kondisi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu
yang terus membuka akan hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman Engkau dan masuk di dalam relung hati kami, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus yang terus membangunkan akan iman kami untuk lebih dan lebih lagi kuat, terlebih di dalam menghadapi akan situasi dan kondisi, terlebih di dalam menghadapi segala kehidupan saat ini, di masa-masa ini Tuhan, kami mampu terus berjalan, kami mampu terus melangkah bersama Tuhan Yesus yang telah bangkit. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian nomor 254. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, biarlah kebangkitan terus terjadi di dalam kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus, angkatlah tinggi-tinggi anjing salib Kristus, di dalam perjuangan si iblis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Hai bangkit, bangkit, umat yang ditebus, angkatlah tinggi-tinggi anjingnya, anjing salib.
Bapa di dalam surga, kami menyerahkan syafaat kami untuk negara bangsa kami. Tuhan, biarlah pertolongan, lawatan, kasih Tuhan melingkupi atas bangsa kami. Di dalam bangsa kami keluar dari pandemi, Tuhan akan menolong. Di dalam bangsa kami menghadapi sebagian dari saudara-saudara kami mengalami bencana, baik yang ada di NTT, baik yang ada di Jawa Timur. Tuhan akan menolong bangsa kami di dalam mengatasi itu semua, Tuhan. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami terkasih yang terkena bencana. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Biarlah peristiwa yang terjadi ini menjadikan kami umat manusia lebih memahami siapakah Allah kami. Dan kami boleh memahami bagaimana kuasa Allah terjadi atas bumi ini. Dan bagaimana kasih Allah untuk kami umat manusia. Terlebih Tuhan, kalau di antara mereka adalah anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kekuatan iman mereka. Biarlah penghiburan di dalam Kristus Yesus Tuhan limpahkan kepada mereka. Sehingga dalam situasi dan kondisi mereka harus terkena musibah, mereka tetap kuat iman mereka. Dan nama Tuhan terus diagung muliakan dan disaksikan melalui kehidupan mereka. Kami hanya mohon kasih dan pertolongan Tuhan untuk mereka, penghiburan untuk mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat kemampuan pada pemimpin kami, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Sehingga kebijakan-kebijakan mereka akan mendarat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Bapa, berkati juga terus untuk para medis yang sedang menangani akan COVID ini. Tuhan terus memberikan sukacita kepada mereka, untuk mereka menjadi berkat bagi bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini, untuk mereka menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini bangsa kami sudah mulai pulih, biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami. Tuhan juga terus memberkati untuk aparat, sehingga kami bangsa Indonesia tetap dalam keadaan yang stabil, baik itu keamanan, keadilan, dan terlebih keuangan akan terus stabil di bumi Indonesia ini. Kota kami Magelang yang saat ini berulang tahun ke 1115, Tuhan juga memberkati para pemimpin daerah kami dan seluruh warga. Tuhan juga memberkati. Kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi bagian dari kota ini. Ketika kami beribadah di tempat ini, biarlah kami boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan dan membangun kota ini bersama-sama. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Dan biarlah Bapa, Engkau juga terus berkati kehidupan kami semua dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Iman kami yang Tuhan terus tambahkan, kecukupan yang Tuhan terus limpahkan, dan mampukan kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu. Dan ketika kami bersyukur, maka Tuhan menambahkan berkat yang lebih lagi. Dan biarlah Tuhan memberkati agar setiap kesehatan kami semua Tuhan. Biarlah sukacita ilahi Tuhan terus ada di dalam diri kami ketika kami melihat Yesus yang bangkit itu. Sehingga ada kekuatan di dalam tubuh jasmani kami. Karena hati yang sukacita, iman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga limpahi kami semua Tuhan. Terlebih saudara kami terkasih Pak Yanto, Pak Untung, Tuhan terus berkati. Mereka yang dalam usia sepuh, Tuhan juga terus memberikan akan semangat kepada mereka. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga kami. Biarlah kasih Engkau yang ada. Tuhan, kami mampu untuk memberikan. Kami mampu untuk merasakan dan saling memberikan kasih itu. Sehingga sukacita bersama keluarga yang menjadikan kerinduan kami semua ada untuk kami semua. Saling mengasihi, saling memberi satu dengan yang lain dalam keluarga-keluarga kami semuanya. Dan biarlah Tuhan studi anak-anak Tuhan,
pekerjaan anak-anak Tuhan, teman hidup anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Baik yang sedang remaja, baik yang masih kuliah, Tuhan berkati. Terlebih anak-anak balita, Tuhan memberikan kepada mereka pertumbuhan fisik mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Bapa, biarlah ketika saat ini mungkin ada permasalahan-permasalahan, ada beban kehidupan, ada kerinduan saudara-saudara kami. Tuhan yang empunya kuasa, Tuhan yang empunya pertolongan, dan Tuhan yang empunya masa depan memberikan untuk kami semua yang terbaik. Dan kami mengucap syukur kalau pada minggu-minggu ini ada saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati akan usia yang lebih lagi. Untuk Mbak Lia, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati akan kehidupan ke depan bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak. Tuhan memberkatinya. Tuhan senantiasa menuntun dan membimbingnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami, dan persekutuan Roh Kudus-Mu yang menyatukan kami semua, terlimpah tercurah atas kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Thank you.